Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, ketemu lagi kita di channel Karir. Hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting bagi teman-teman, para sahabat yang akan masuk ke dunia kerja, yakni soal wawancara. Kita bagi jadi 3 hal ya, sebelum wawancara, pada saat wawancara, dan setelah wawancara. Yang pertama, sebelum wawancara, pastikan profil dari perusahaan. Pahami visi misi, produk, layanan, dan proyek terbaru dari perusahaan. Yang kedua, deskripsi pekerjaannya. Jangan sampai masuk ke fase wawancara tapi kita nggak paham pekerjaannya. Maka perlu kita memahami kualifikasinya, persyaratan dicari perusahaan, identifikasi pengalaman dan keterampilan yang relevan dengan posisi yang dilamar oleh para sahabat. Yang kedua, coba deh mulai latihan menjawab pertanyaan supaya tidak kaku, tidak grogi atau nervous gitu ya. Contoh yang paling sering muncul dalam wawancara adalah coba ceritakan tentang diri Anda. Mengapa Anda tertarik dengan posisi ini? Apa kelebihan dan kekurangan Anda? Dan apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sangat sering. Jadi perlu disiapkan jawaban yang rapih, jawaban yang keren. Yang selanjutnya, nggak kalah penting adalah kita juga perlu menyiapkan pertanyaan pewawancara, karena biasanya pewawancara juga memberi kesempatan. Ini penting sebagai sebuah bentuk aktif kita dan semangat kita. Ajukan pertanyaan yang cerdas dan relevan ketika sudah masuk fase akhir wawancara. Ini penting juga untuk menunjukkan minat kita, ketertarikan kita pada posisi yang akan kita lamar begitu. Gak kalah penting, penampilan juga nih rekan-rekan para sahabat. Kenakan pakaian yang rapi dan sopan yang sesuai dengan budaya perusahaan. Kalau online wawancaranya, jangan lupa latar belakang harus rapi dan pencahayaannya baik sehingga tampilnya sempurna dan menarik bagi sisi perusahaan. Kalau secara teknik banyak yang bisa digunakan. Salah satunya adalah teknik STAR. Situation, text, action, dan result. Supaya pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab dengan berbasis pada pengalaman yang relevan, aktual, dan objektif. Yang gak kalah penting lanjutnya adalah soal bagaimana kesiapan gestur kita, pernapasan, pola pikir yang positif. Supaya apa? Supaya kita nggak gugup. Atau pernapasan secara teratur, kasih motivasi ke diri kita bahwa kita siap meladeni atau menghadapi wawancara dengan baik. Nggak kalah penting juga soal tepat waktu. Kalau offline terutama wawancaranya ya, sebisa mungkin datang lebih awal supaya nggak terlambat. Jika online, nah hal pentingnya adalah koneksi internet. Jangan sampai nanti tersendat-sendat ketika proses wawancara sedang berjalan. Harus stabil dan perangkat juga dipastikan bisa berfungsi dengan baik. Fase selanjutnya adalah ketika kita wawancara. Nah, ini udah masuk fase teknisnya ya. Pertama, kita harus tampilkan diri kita proper. Sampaikan salam dan perkenalan diri. Berikan salam hangat, sebutkan nama lengkap, latar belakang pendidikan, serta pengalaman kerja singkat saja tapi relevan dengan pekerjaan yang para sahabat, rekan-rekan, atau teman lamar begitu. Attitude juga jadi hal yang baik dan penting, dan tampilkan juga kita semangat, kita antusias terhadap lamaran ini. Senyum, kontak mata, dan juga bahasa tubuh atau gestur harus menumbuhkan kepercayaan diri, tapi nggak boleh berlebihan juga, secukupnya. Lebih lanjut, fokus pada tahap ini adalah kita harus tampilkan, harus berfokus pada keterampilan dan prestasi kita. Berikan contoh konkret dari pengalaman kerja yang menunjukkan kemampuan para sahabat, bagaimana sahabat juga bisa menghasilkan hal-hal yang positif dalam pekerjaan para sahabat, para teman, dan rekan-rekan semua. Jujur transparan, itu juga penting. Jangan terlalu lebay, jangan berbohong, mengada-ngada, atau melebih-lebihkan. Jika ditanya tentang kelemahan, sebutkan kelemahan yang nyata, tetapi di sisi lain juga menunjukkan usaha para sahabat untuk mengatasi kelemahan tersebut. Ini harus siapkan nih. Biasanya sering sekali kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan ini. Komunikasi juga perlu dijaga secara efektif. Jawaban ringkas, jelas, nggak perlu berbelit-belit begitu. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu bertele-tele. Kalau posisi tubuh, biasanya contoh yang paling bagus dalam posisi wawancara adalah duduk tegak, jaga kontak mata, dan hindari gerakan tangan yang berlebihan. Ke sana, ke sini, dan lain-lain. Cukup yang pas lah begitu ya ketika wawancara sedang berlanjut. Ketika sudah tahap akhir wawancara, jangan lupa mengucapkan terima kasih soal waktu yang sudah diberikan, kesempatan yang diberikan, dan hal-hal lain untuk menunjukkan attitude kita memang baik. Fase terakhir adalah ketika wawancara.
Nah, sudah selesai nih wawancaranya nih. Ini yang sering miss. Boleh teman-teman cara aktif mengirimkan email resmi dari email resmi teman-teman, para sahabat begitu ya, ke email perusahaan. Sampaikan terima kasih atas apresiasi dan kesempatan wawancara gitu ya. Ini sebagai sebuah bentuk etikat, sebuah bentuk attitude baik lagi kita tampilkan. Dan gak kalah penting adalah practice make perfect. Evaluasi. Apakah wawancara ini sudah sesuai atau ada hal yang perlu diimprove? Supaya apa? Kalau nanti ada kesempatan wawancara yang selanjutnya, kita bisa memastikan semua kita lewati dengan sebaik-baiknya. Harapannya, kalau semua ini sudah dilewati, sudah dipersiapkan, insya Allah proses wawancara dijamin jos. Oke para sahabat, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di channel karir yang selanjutnya. Semangat, salam kompeten.